di bulan Imlek yang ke-8 ini, nah kalau kita ambil rentangnya nih dari bulan 1 sampai bulan ke-12, bulan ke-8 ini bulan yang terbaik nih. Ini perlu dimanfaatkan betul nih Sony. Karena nih di bulan Imlek yang ke-9 nanti ini banyak tantangan bagi profesionalisme, di mana sikap profesionalnya seseorang itu bisa runtuh, bisa terganggu, bisa banyak hal. Kalau kita merubah pintu, merubah yang namanya ketak-ketok di dalam rumah, itu nggak boleh sembarangan tuh, Sony. Oke, nggak boleh sembarangan. Harus kita kepala keluarganya nih dalam kondisi yang selaras. Paling nggak tidak ciong. Nyambung kayu pun harus tahu seratnya. Ya, jangan terbalik gitu kan. Itu akan menimbulkan konflik ya dalam banyak hal. Dipotong, ya copot. Kemudian dia ambil tuh, dia cari kayu potongan yang masih bagus, dia sambung tuh Sony. Nah itu bikin bangkrut Sony. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Pastinya sudah siap dong ya, dan semangat terus untuk menyimak berbagai petuah-petuah ataupun juga saran yang diberikan oleh dalam program Sonora Feng Shui. Bersama saya Tony Wicaksono, sahabat Sonora, juga ada Pak Kang Nonkian yang nanti akan saya sapa. Tapi sebelum itu, saya mau undang dulu bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan. Silakan kirimkan pertanyaannya, walaupun alangkah lebih baik kalau saya ingatkan kembali, Anda bisa kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp studio di 0812 112 9200, sekali lagi di 0812 112 9200. Jangan lupakan untuk sertakan nama, kemudian tanggal lahir, jam lahir, baru setelah itu adalah pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, kita sapa dulu sahabat Sonora, Pak Kang di malam hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Sony. Nah, kalau kita bicara pertengahan tahun nih Sony, orang paling takut loh ya. Bulan 6 Imlek, bulan ke-7 Imlek misalnya untuk menikahkan anak. Kenapa Pak Kang? Karena ke atas enggak, ke bawah enggak. Kalau itu bulan 6. Iya. Ya, karena di tengah-tengah kan, itu baru pertengahan tuh namanya ya. Nah, sekarang bulan ke-7, pertengahan tuh udah lewat. Oke, jadi tapi udah masuk akhir ya Pak Kang ya. Tapi bukan akhir juga, pertengahan atas naik dia kan. Iya. Tetapi seperti kemarin Sony bilang nih, ini kan kalau bulan 7 kan bulannya setan nih ya nggak, dimana setan dilepas-lepas gitu ya. Namun satu hal yang harus dipahami Sony, bulan ke-7 di tahun ini walaupun dibilang bulan setan, hokinya tuh lumayan bagus tuh. Ya. Lumayan bagus ya, kata-kata loh ya. Walaupun banyak juga yang masih ngeluh gitu ya. Nah, di bulan Imlek yang ke-8 ini, nah kalau kita ambil rentangnya nih dari bulan 1 sampai bulan ke-12, bulan ke-8 ini bulan yang terbaik nih. Oh, paling terbaik. Iya, karena kemudian nggak semua bulan 8 pada setiap tahun loh ya. Oh iya. Tetapi memang orang tua yang nggak ngerti nih, rata-rata mau nikahkan anak pada bulan Imlek yang ke-8. Kenapa Sony? Kenapa Pak Kang? Karena bunyinya bulan 8 tuh fat gitu, kaya. Jadi kalau nikahkan anak tuh pasti kaya, dan juga dipercayai angka 8 nggak ada putusnya kan? Ah iya, benar-benar. Padahal semua itu kan ada plus ada minus. Kalau kita bilang angka 8 tuh bagus, 8 tuh lobang-lobang tuh, tutup lobang gali lobang. Tapi ini terlepas daripada kepercayaan itu, bulan Imlek ke-8 di tahun ini lebih bagus bahkan ketimbang bulan Imlek yang ke-7. Ya. Nah, ini perlu dimanfaatkan betul nih Sony. Kenapa perlu dimanfaatkan? Karena nih di bulan Imlek yang ke-9 nanti ini banyak tantangan bagi profesionalisme, di mana sikap profesionalnya seseorang itu bisa runtuh, bisa terganggu, bisa banyak hal. Sehingga bulan 9 itu yang justru banyak tantangan. Kan orang
senengnya 9 Q katanya, paling hebat kan, Betul. angka paling tinggi. Nah, bulan Imlek ke-9 ini besok banyak tantangan, jadi agak keberuntungan tidak jatuh nih, Sony. Bulan Imlek ke-8 dimanfaatkan benar supaya nanti kestabilannya bisa meluncur sampai ke bulan 9 sehingga kejatuhan tidak akan terjadi, gangguan akan ketersingkirkan dengan sendirinya, begitu Sony. Ya, ibaratnya seperti kita menabung dulu ya, menabung bekal yang banyak untuk kemudian kalau kita nanti bulan ke-9 sudah siap gitu ya Kakang ya. Nah, kalau kita nabung bulan 9 dan udah siap, berarti kita mau keluar itu uang buat bulan 9. Enggak. Yang dimaksud bulan Imlek yang ke-8 jadikanlah pondasinya agar gangguan pada bulan ke-9 tidak bisa merontokkan sendi-sendinya. Baik. Nah, bulan Imlek yang ke-8 ini kan dari mulai besok nih, tanggal 3 nih. Oke, 3 September Ya, ya. September sampai 2 Oktober gitu ya. Oke, itu bulan ke-8 Imlek. Itu harus dimanfaatkan. Artinya apa? Videonya yang sudah dipublish di FSE jangan lupa ya untuk sering diingat-ingat apa yang disarankan. Ya, ini penting, Sony, Ya. terutama bagi mereka yang sionya diramalkan tuh bagus tuh. Ingat gak ada video yang bakal kaya di tahun naga kayu. Nah, jangankan yang diramalkan bakal kaya, yang ciong pun di bulan Imlek ke-8 ini punya potensi yang bagus. Bagaimana yang bakal kaya itu luar biasa toh. Iya, iya. Jadi jangan sampai disia-siakan Artinya bulan gitu. ke-8 Imlek ini kesempatannya sangat-sangat terbuka lebar ya bagi semua orang ya. Betul ya. Nah, tetapi kan tetap aja ada yang bagusnya melejit tinggi, ada yang bahkan mungkin terkoreksi. Oke. Ya, nah saya bacakan apa yang ditanyakan oleh Juragin Asrid Putri Kumala kita nih ya. Salam sehat Pak Kang, mau tanya katanya. Pintu utama saya kan setelah terpasang 1 tahun, sekarang ini jadi menyusut dan retak. Kenapa sih pintu baru dipasang setahun udah nyusut tuh? Nah, itu pasti beli di mana itu pintunya ya? Bukan soal beli di mana, Sony. Tapi Kayu itu sebelum jadi kusen, sebelum jadi pintu, dia harus dikeringkan dahulu di oven sampai kandungan airnya hilang. itu rahasianya. Iya, kalau kayu itu masih basah, dia nanti mengering, nyusut, retak, itu udah pasti gitu. Gampang retak. Iya, tapi sekarang udah retak mau bagaimana nih? Iya, sudah terlanjur. Dia bertanya nih, bagaimana efeknya bagi kami ya, katanya. Karena saya merasa usaha suami saya sebagai supplier yang tadinya lancar, tapi ada saja yang berusaha menyodok dari pihak lain. Mohon bimbingannya, terima kasih banyak. Nah, kalau kita bertanya ya, berujar bahwa banyak saingan mah selalu banyak, Sony. Pasti ada ya. Nggak mungkin lah kita bisnis apapun nggak ada saingan tuh, nggak mungkin. Siap. Ya, bahkan kalau tanpa saingan nih, misalnya gini nih Sony, kita jualan di satu daerah, jualan sendirian nih, jualan buah di jalan tersebut, orang juga malas datang ke jalan itu. Benar. Sepi. Kalau banyak yang dagang buah di satu jalan itu, yang datang ke situ berbondong-bondong. Karena dia bilang, wih banyak lu yang jualan. Jadi menarik lihat. Iya, jadi jangan pernah khawatir ya sama yang mau nyodok-nyodok. Nah, kenapa sih terus pendapatannya suppliernya sebagai supplier terus menurun? Belum tentu. Karena faktor tadi itu, yang apa, kayu menyusut. Itu berpengaruh Pak Kang ya? Itu pun berpengaruh, tapi belum tentu. Nah, maka daripada itu, sebelum saya jawab nih, saya mau menghimbau juga nih kepada sahabat Sonoraya, kalau ada pertanyaan yang agak meragukan, apakah ini bukan itu bukan, tolong selain ditanyakan ke FSE, ditanyakan langsung ke Sony nih, lagi acara berlangsung. Betul.
dengan datanya. Jangan-jangan sebagai supplier apa kan kita juga nggak tahu. Iya benar. Cocok nggak? Benar, apakah cocok? Nah, kalau nggak cocok, memang rentan terganggu. Ya, jadi daya tahannya lemah. Tetapi mengenai pintu nih yang retak memang nggak bagus. Menurut Sony harus diapain tuh pintu? Harus diperbaiki dong. Bener. Nah, bagaimana cara memperbaikinya, Sony? Perbaikinya dibongkar, diganti yang baru bahkan. Bener. Nah, Ada yang bener ya? bener, diganti yang baru. Kenapa? Ya, nah, saya jelaskan. Oke. Ini kalau kita merubah pintu, merubah yang namanya ketak-ketok di dalam rumah, itu nggak boleh sembarangan tuh, Sony. Oke, nggak boleh sembarangan. Harus kita kepala keluarganya nih dalam kondisi yang selaras, paling nggak tidak ciong. Tidak ciong berdasarkan tahun. Kalau di tahun ini yang ciong siapa aja tuh? Di tahun naga yang paling ciong tuh kerbau. Kerbau. Ya, naga. Ya, kambing. Yang paling parah tuh yang bersio anjing. Anjing gitu. ya. Ya. Nah, 4 sio ini nggak boleh dong memulai segala sesuatu perbaikan rumah di tahun ini. Mulai bisnis juga nggak boleh gitu ya. Iya. Nah, yang sionya yang lain kan boleh nih. Tetapi pada tanggal yang dia mulai kerja itu selaras atau tidak? Mesti juga dilihat tuh di kalender. Ya, kalau sionya dikasih warna merah berarti bagus tuh. Ya, di tanggal tersebut sionya warnanya merah. Udah, mulai dah kerjain gitu ya, kerjakan tuh. Ya, nah, yang dikerjakan tuh pintu nggak boleh, Sony. Misalnya pintu yang terbelah itu di bagian mana nih? Di bagian tengah. Kemudian dipotong tengahnya, ditempel. Nggak boleh, Sony. Nggak boleh ditambal berarti ya? Nggak, ditambal boleh justru. Ditambal boleh justru ya? Kalau kita tambal dengan misalnya apa itu? Bukan dengan kayu tuh, dengan apa tuh ya? Nah, itu mesti tanya tukang deh tuh. Ya. Nanti dipoles lagi seolah-olah menjadi satu kesatuan. Itu boleh. Oke. Nah, ini saya mau cerita ya. Ini banyak kali terjadi ya pada klien saya ya, dan juga sahabat-sahabat kliennya tuh yang akhirnya dia kasih tahu juga. Hal yang sepele lu soalnya. Apa tuh yang sepele, Pak? Jadi kalau zaman dulu nih, mungkin juga masih banyak di rumah sekarang yang kamar mandi WC-nya tuh pakai kusen kayu. Pakai kusen kayu. Nah, kalau terus kemudian di dalamnya dia mandi jebak-jebur, Lapuk ya? lapuk tuh bagian bawah. Iya. Kemudian dia potong nih, ada 20 cm di bawah nih, Sony, basah. Ya, udah gitu kemakan rayap lagi. Iya. Dipotong, ya copot. Kemudian dia ambil tuh, dia cari kayu potongan yang masih bagus, dia sambung tuh, Sony. Nah, itu bikin bangkrut, Sony. Sering kali terjadi. Kenapa bisa kalut, Sony, bisa bikin bangkrut? Kenapa bisa bikin bangkrut? Karena Iya. disambung tadi itu atau Iya, karena disambung, tapi kenapa disambung jadi bangkrut? karena itu tidak ya karena awal dari kayu bukan sih, Bang? Bukan, kayunya nggak bersinergi dengan baik. Karena kita memasang ini aja nih. Sekarang kita begini, Sony. Misalnya Sony ada tetangga Sony yang tiap hari bengklai terus. Ya, suami istri maksudnya berantem terus ya. Nggak pernah selesai, tapi dia baikan lagi. Besok dia berantem lagi. Bahkan dia bisa berantem dari pagi sampai malam. Tahu nggak, Sony? Seringkali itu apa yang terjadi? Apa tuh, Bang? Dia memasang kusen pintunya nih terbalik. Itu ya, harusnya tuh serat kayu tuh naik ke atas sesuai pohon, Sony. Jadi pohon kan tumbuh ke atas tuh. Iya. Seratnya pun dia harus naik kan. Nah, dia pasang terbalik. Jadi ketika dia nyambung itu juga bisa terbalik serat, Sony. Oke. Ya, jadi sebaiknya jangan disambung, Sony. Nah, yang gampang nih, waduh, Pak, kalau ganti satu balokan kayu gitu kan mahal ya. Iya, mahal. Nah, saya nggak ada duit nih, gitu ya. Nah, kalau masalah nggak ada duit, salah lagi tuh. Berarti penataan feng shui-nya mungkin salah. Kalau penataan feng shui-nya benar,
Untuk mengganti kayu begitu sih nggak susah dong ya. Jadi Jadi yang paling benar adalah ditambal tadi ya Pak Kang ya. ditambal dengan bidang yang bukannya nempelin antara kayu loh ya, Iya. tapi dengan pelamuk atau dengan apa gitu ya. Baik. Heeh. Baik, kita akan jeda sebentar Pak Kang, akan lanjutkan lagi obrolan kita di malam hari ini. Untuk Oke. kemana-mana sahabat Sonora tetap setia bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, part of KGM Radio Network. Ada masih bersama Sony Wicaksono dan Pak Kang Hong Kian dalam program Sonora Feng Shui yang akan mengudara sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita lanjutkan obrolan yang sempat terjeda tadi. Silakan dilanjut Pak Kang. Oke. Jadi kita kembali ke serat kayu tadi ya. Jadi kita menyambung kayu pun harus tahu seratnya. Ya, jangan terbalik gitu kan. Itu akan menimbulkan konflik ya dalam banyak hal. Nah kemudian kalau tadi kan kita bilang, wah kalau gitu biayanya mahal dong Sony. Iya. Ya, nah andai kata kusen di rumah itu ada yang lembab di bagian bawah, kita potong misalnya 20 cm gitu ya, 15 cm kita potong nih. Nah daripada kita cari kayu, kita semen aja Sony. Oke. Kalau dibikin semen nggak ada masalah Sony, jadi bukan kayu ketemu kayu toh. Betul. Nah, tetapi kalau retakan daripada pintunya siapa tadi itu? Astrid Putri Kumala. Nah, itu apakah boleh dia ganti satu pintu atau satu batang yang retak tadi kita perbaiki? Atau kalau dia cuma retak itu mengkang doang, melebar, ya dibukain aja, dirapetin lagi. Ya, itu bisa. Namun, ingat, memulai perbaikan pintu nggak boleh sembarangan. Seperti kita tuh memasang kompor, memindahkan kompor. Ya, sebaiknya pada saat kita selaras. Nah, untuk itu, selain sio kepala keluarga pada tahun ini tidak ciong, juga lihatlah tanggal yang paling selaras gitu, barulah diperbaiki. Ya, kenapa? Saya ingat satu cerita lagi nih Sony. Apa tuh Pak Kang ceritanya? Jadi kira-kira belasan tahun yang lalu ada satu klien mencari saya. Apa pasalnya? Dia itu beli rumah Sony. Jadi sudah ini rumah dijual murah. Kenapa? Karena sudah 5 kali berpindah tangan, berpindah 5 kali diisi orang, itu banyak kan sakit dan sakitnya fatalis semua. Waduh. Ya, nah ini yang kelima nih. Dia khawatir sebab dokter sudah angkat tangan di rumah sakit. Iya. Nah, ada apa? Dia curiga ada yang salah karena mengingat rumah ini kok udah 5 kali gitu toh. Betul. Setelah saya periksa posisi rumah cocok, lingkungannya bagus. Kenapa? Saya periksa ke dalam. Nah, ketemu penyakitnya Sony. Ternyata sambungan kayu kuda-kuda di atap itu salah sambung. Mungkin bagi sebagian orang terlihat sepele ya, tapi itu justru jadi vital Pak Kang ya. Iya, makanya kalau kita lihat budaya kita nih ya, terutama daerah Jawa gitu kan, saya pikir juga daerah lain seperti itulah. Kalau naik kuda-kuda tuh, ya kita bilang tiongcit tuh ya, itu selalu kasih tebu, kemudian padi-padian, pisang, kemudian dikasih bendera gitu kan, ya diselamatketin gitu kan. Nah, ya itu kenapa? Untuk menjaga
jangan sampai terjadi sesuatu yang jelek. Namun terlepas dari kepercayaan itu, sambungan kayu yang salah. Misalnya kalau dia bentangan itu kuda-kuda kecil, sambungan kayu nggak masalah Sony. Karena 2 kayu yang disambung. Nah kalau 3 kayu yang disambung, yang paling penting Sony, penyambungan kayu tuh nggak saling menindih, tetapi dia harus saling memegang. Jangan kiri dan kanan misalnya menopang yang tengah. Jadi yang tengah itu seolah-olah ditopang gitu, diangkat gitu. Atau yang tengah tuh tertiban gitu. Jadi harus saling mengunci, itu yang benar. Dan itu sudah saya jelaskan lama ya di video ya. Saya tapi lupa itu video yang mana. Kalau sahabat Sonora mau cari itu pastinya dapat sih ya, pelan-pelan ya. Ada itu gambarnya. Nah, tetapi belakangan ini nih Sony, kan rumah-rumah kebanyakan udah pakai baja ringan untuk atap. Nah kalau baja ringan dia nggak akan menimbulkan masalah Sony. Ya maka ketika udah jadi baja ringan, udah jarang juga tuh yang kelihatan pasang-pasang itu apa tuh tebu sama padi-padian. Nah, tetapi perlu dipahami oleh sahabat Sonora bahwa kuda-kuda dari kayu punya nilai plus karena kayu itu unsur yang bertumbuh Sony. Sedangkan dari baja dia nggak bertumbuh, tetapi dia juga nggak mengganggu. Kalau kayu dia bertumbuh, salah jadi masalah gitu. Oke, jadi memang harus main ini banget ya, aman banget ya, nggak boleh sembarangan kalau. Ya, tapi kalau sudah dari baja ringan udah nggak ada kesalahan karena semuanya udah main las. Oke, karena kalau baja ringan tuh ya itu paling aman lah ya Pak Kang ya. Benar ya, walaupun nggak ada nilai plus di situ. Kalau kita menata feng shui, kita cari plus-plus dari penataan yang lainnya lah. Baik. Ya, kita lanjut. Lanjut satu lagi Pak Kang boleh? Oke, satu lagi kita cari. Ini ada sahabat kita yang pakai nama nickname. Nickname sepenuhnya apa sebagian saya nggak tahu nih. Depannya dia bilang Momon. Tapi setelah itu ada shot. Momon shot. Ya, itu bertanya pada video agar dagang laris, uang pun lancar. Oke. Selamat malam Bakang, saya mau tanya, apakah ada pantangan jika bentuk rumah P? P Pak Kang. P ya, P atau apa tuh? Pukul. Pukul, P. P. Pintu P. Ya, nah. Ini ada yang bantu jawab, tapi jawabannya juga bertanya dia nih. Oh, gimana Pak? GN Kenupuk pada video yang sama. Rumah P itu seperti apa ya? Nah, saya mau tanya Sony, rumah P itu yang seperti apa tuh? Saya juga nggak kebayang pasang rumah bentuknya seperti apa ya. Nah, biar nggak bingung katanya, tolong sertakan foto, gambar, serta mata anginnya. Dia kata si GN Kenupuk nih. Ya dilengkapi data pribadi malah makin bagus. Agar ketika tim FSA membaca pertanyaannya bisa dijawab dengan jelas oleh Pak Kang. Salam sukses katanya ya. Ini benar nih yang dikatakan oleh Kenupuk. Namun kalau bertanya dengan data kan sepatutnya dikirim ke Sonora ya. Tetapi terlepas daripada itu, dan agar bisa dimengerti ya, walaupun terlepas daripada gambar, sebaiknya penjelasan apa yang dimaksud P. Apakah P itu yang dimaksud dari depan kecil ke belakang besar, belendung, kan P gitu kan? Kalau P kita tidurkan, kita masuknya dari ujung yang kecil ke dalam, dia membelendung kan, ya ke kanan gitu kan? Atau bahkan depannya yang melendung, ke dalamnya kecil. Ya, itu juga bisa. Nah, dipercayai, diyakini oleh banyak orang awam dan feng shui yang awam bahwa rumah yang ngantong tuh bagus. Apakah ngantongnya di tengah ataupun di bagian belakang, asal jangan melendungnya di depan. Oke. Nah kalau dia di belakang bagus, tetapi dari aturan feng shui yang sebenar-benarnya, bentuk L, bentuk P, apalagi bentuk O, ya
itu keliru. Oke. Kenapa? Karena kita kan selalu mau membagi 9 bidang. Ya, kalau misalnya di bagian depan 5 meter, masuk ke bagian dalam dia seperti huruf P, di belakangnya tuh 10 meter atau 15 meter. Waktu kita bagi ke samping, itu kan ada bagian yang hilang. Misalnya 15, kita bagi 3, 5, 5, 5 kan? Nah, 5 di depan itu dapat P, kaki P. Nah, kemudian ke kanannya apa? Cuma ada di belakang toh. Berarti ada bagian yang hilang toh. Nah, bagian yang hilang inilah yang tidak baik gitu. Ya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya Bang ya. Tetap bersama kami aja. Oke. Anda masih bersama kami, Sony Wicosono dan juga Pak Kang dalam program Sonora Friendly di Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Media Radio Network. Sebelum kita masuk ke WhatsApp, silakan dilanjut lagi Pak Kang. Ya, kalau kita mau lanjut sebetulnya masih cukup panjang. Karena ini pembahasannya bagaimana pula nanti itu menyiasati tanah yang bentuknya P misalnya, ya toh? Kalau sudah terlanjur dimiliki toh? Betul. Nah, kalau kemudian kita main jual aja, nanti yang kesian juga yang belinya. Yang selanjutnya. Ya, jadi masalah juga. Ya, terlebih ada satu pertanyaan dari Pratama TJ, juga kan ini bertanya pada video agar dagang laris uang masuk pun lancar. Ini juga dikirimkan oleh tim FSA ya dalam satu paket dengan pertanyaan sebelumnya. Oke. Siang Pak Kang, saya Pratama. Saat ini rumah saya sudah berumur kurang lebih 30 tahun. Wow. Dan ada rencana mau renovasi rumah, tapi hanya dengan menambah 1 lantai. Jadi totalnya 2 lantai. Dengan bangunan yang di lantai 1 tidak diubah. Apakah, dia bilang pertanyaannya, harus lihat feng shui rumahnya kembali atau boleh langsung bangun? Nah, ini kan jadi satu paket ini jadi panjang lagi nih. Jadi ini PR aja, kita nanti bahas Sony di minggu depan. Sekarang kasihan nih yang udah menanti-nanti pertanyaannya kapan dijawab. Jadi kita langsung masuk ke WhatsApp ya Pak Kang ya? Iya, jadi nanti untuk juga Guinness Momon Shot atau juga Momon Shot atau Pratama TJ yang mau bangun rumah ya, bangun lantai 2-nya saja, disaksamai pembahasan kita pada minggu depan ya. Baik ya. Sekarang kita ke WhatsApp sahabat Sonora yang sudah mengirim pertanyaannya ke 0812-112-9200. Yang pertama, kita ke Juragin Fahmi Kurniasi, Pak. Fahmi Kurniasi, ini perempuan. Berstatus sebagai kepala keluarga, lahirnya tanggal 9 Oktober tahun 1994. Jam lahirnya jam 10 malam. Jam 22 ya. Sepaket ini mau sama anaknya Pak Kang. Oke, anaknya. Anaknya namanya Sabiya. Laki perempuan? Perempuan. S-A-B-I-Y-A. Oke. Lahirnya Sabiya ini di tanggal 3 Mei. Tanggal 3 bulan 5. Tahun 2018. 2018. Jam lahirnya 15:57. Iya. Nah, ini pertanyaannya untuk ibunya dulu Pak Kang. Rumah hadap mana yang terbaik saat ini menghadap ke utara? Ya, tapi kan yang dihitung adalah kepala keluarga. Andai kata Juragin Fahmi ini adalah kepala keluarga ya, dan tidak ada yang dewasa lain di dalam rumah tersebut, ya tentu saja harus yang jadi patokan. Oke, Fahmi ini sebagai kepala keluarga Pak Kang. Rumahnya menghadap ke utara. Ke utara, termasuk yang lumayan. Lumayan, berarti ada yang terbaik juga. Yang terbaiknya menghadap ke barat laut, ke barat, ya. Oke. Nah, kalau ingin pindah nih Pak Kang, ya. Baiknya kapan pindahnya nih? Tahun ini yang bersio anjing seperti tadi udah disampaikan, kan congnya besar sekali. Ya, kalau pindah di tahun ini bisa-bisa kena masalah, bisa 6 atau bahkan 12 tahun nggak hilang-hilang tuh.
Ya, daripada jadi masalah, jangan ngotot dah, kita tunggu aja ya. Yap. Tahun depan setelah tahun baru Imlek baru pindah. Oke, tapi kalau beli sekarang nggak apa-apa Pak Kang ya? Beli nggak ada masalah, kapanpun boleh beli. Oke. Tapi jangan kemudian membongkarnya pula ya, mulai memperbaiki rumah, mulai rehab, mulai bangun, nggak boleh loh ya. Oke, renovasi juga jangan ya? Nggak boleh. Oke, kemudian pekerjaan yang cocok untuk Yuragin Fahmi. Di bidang berunsur tanah dominan, air dominan. Sekarang bidang apa dia? Belum tidak disebutkan Pak Kang. Oke. Oke. Nah, terakhir pertanyaan untuk anaknya nih Sabia, bidang sekolah apa yang cocok nih untuk dia? Yang paling cocok adalah kedokteran. Dan yang paling menjanjikan ke dokter anak, dokter kandungan. Atau kalau bukan dokter, ya dia ke bidang perhotelan atau ke bidang teknik sipil. Pilihan lain adalah ke arsitektur. Baik, semoga menjawab ya untuk Yuragin Fahmi dan anaknya Sabia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Agnes, Pak Kang. Agnes, Agnes, wanita ya, wanita, lahirnya di tanggal 25 November bulan 11, tahun 1991. 1991. Jam lahirnya 22:30. Oke. Suaminya namanya Alphonse. ALFONS. ALFONS. Yes, Alphonse. Alphonse, Lahirnya tanggal 20 bulan 20 bulan 2, tahun 1985. 1985. Yes, jam lahirnya 5 pagi, Pak Kang. Ya. Mau bertanya atau mau dikasih saran nih soal momongannya bagaimana, Pak Kang? Terus kesehatan keduanya, baik Agnes maupun Alphonse bagaimana? Gini ya, dia kan suaminya ini Alphonse, lahir pada tanggal 20 bulan 2 tahun 85. Iya. Itu artinya tanggal 1 bulan 1 tahun 2536. Jadi lahirnya tuh berbarengan dengan tahun baru Imlek, tahun kerbau. Kemudian Agnes itu sionya kambing. Lahirnya tanggal 25 bulan 11 tahun 1991. Imleknya tanggal 20 bulan 10 2542. Kerbau dan kambing ini adalah dua sio yang bermusuhan, saling bertabrakan. Ya, bagusnya dari komposisi ke semua elemen yang ada, mereka saling bahu-membahu nih. Jadi ada satu ikatan yang menolong tabrakan tadi, sehingga bisa berkeselarasan. Namun ikatan jodohnya hati-hati, tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang bertabrakan itu kemudian dibesar-besarkan. Ya, misalnya gini, untuk misalnya si Agnes gitu ya, jangan gampang-gampang tersinggung gitu. Ya, kenapa jangan gampang tersinggung? Karena suaminya tuh suka sok tahu gitu. Sok dia tuh punya kekuasaan, punya kemampuan lebih gitu ya. Ntar dia ngomongnya seenaknya gitu ya. Nah, terus tersinggung. Nah, ini dibesarkan. Nah, pecah dah tuh perang dunia ya. Nah, kemudian suaminya juga jangan seenaknya gitu ya. Misalnya memerintah istri gitu ya. Jadi harus ada tenggang rasa. Nah, kalau itu bisa berlangsung, maka dia punya keberuntungan bisa bangkit tuh ya. Nah, kemudian tadi dia tanya apa? Soal momongan, Pak Kang. Soal momongan. Nah, kemudian dia nikahnya kapan tuh ya? Nikahnya di tanggal 27 Januari 2024, Pak Kang. Luar biasa. 27 Januari 2024. 20 Januari 2024. Ya, 27. Baru dong ya? Baru, Pak Kang. Ya, di 2024. Berarti dia itu nikah masih di tahun kelinci. Ya. Nah, di tahun kelinci dia nikah. Bagus gitu ya. Jadi kita nggak khawatir soal ngomongan mestinya ya. Jadi nah, kita mungkin menunggu waktunya saja ya. Kita lihat dulu nih. Memang ada masalah pada kandungan Agnes agak kurang ya.
juga pada spermanya Alfon. Apakah mereka udah ngecek belum? Nih dua-dua ini mesti dibantu secara medis karena memang ada gangguan. Cuma gangguannya menurut saya di sini nggak fatalis gitu ya. Dan karena menikah pada saat yang bagus ya, mudah-mudahan tanggalnya sebentar ya, saya lihat tuh tanggalnya bagus nggak sih? Baik, nah ini sembari Pakang cek dulu. Nah memang tanggalnya agak keliru ya, jadi Oke. betul-betul minta pertolongan dokter medis. Tapi kalau setelah periksa medis 3 bulan, 6 bulan belum juga dikasih momongan, terpaksa saya harus mencari waktu untuk melakukan pernikahan ulang supaya momongannya jadi gampang. Oke. Ya, sambil menguatkan dia punya elemen-elemen tadi. Dan ada bagusnya kalau nanti dia juga bisa on air sama kita, tentu saya akan lebih gampang membantunya. Oke, baik. Terakhir soal kesehatannya, yang untuk keduanya perlu diperhatikan Pak Kang? Keduanya lemah pada jantung gitu ya. Terlebih yang harus waspada adalah Agnes, karena Agnes levelnya juga nggak bagus. Dia pada waktu kecil itu lahir aja sudah kuning dia. Ya, itu harus waspada, jangan terlalu capek. Juga jangan terlalu tidur kebanyakan ya. Kebanyakan tidur juga nggak bagus ya, mengganggu itu ya. Dia gampang sekali tuh ngelamun terus tidur gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian untuk suaminya Alfon, tolong makan sayuran yang banyak. Soalnya selalu kebanyakan daging nih. Ya. Jadi harus dibanyakin makan. Oh iya, satu lagi. Oke, satu lagi ya Pak. Untuk Agnes, tolong garamnya dikurangi, gila asin. Nah, silakan tuh dicek lagi masakannya apakah garamnya sudah cukup atau enggak. Kita akan kembali lagi sahabat Sonora untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp di segmen berikutnya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Ini adalah segmen terakhir atau segmen keempat dalam program Sonora Feng Shui di edisi 30 Agustus 2024. Masih bersama saya, Tony Wicaksono, beserta Pak Kang Hongkian. Kita lanjut lagi Pak Kang di WhatsApp. Oke. Kita lanjut kali ini dari Medan. Ada Mubarak Harada. Lelaki ya? Yes, lelaki. Mubarak Harada ini lahirnya tanggal 14 November tahun 1990. Jam lahirnya 7.30 pagi. Oke. Ya, ingin bertanya nih Pak Kang, usaha yang terbaik. Usaha yang terbaik yang berunsur kayu dominan, ya itu yang paling bagus banget. Kedua campuran kayu tanah, atau yang berunsur tanah atau yang berunsur api dominan. Tanah dominan, api dominan, ya. Oke, kemudian bertanya juga soal unsur elemen dominannya Mubarak Harada. Dia tuh lahir pada tahun bersio kuda emas ya, kuda logam. Pada tanggal 28 bulan 9 tahun 2541. Jadi pembawaannya adalah logam. Namun yang dia dominan nggak ada, boleh dibilang, karena ada 3 yang kuat gitu ya, yaitu api, tanah, dan logam. Nah yang berarti yang lainnya lemah dong. Nah karena yang lainnya lemah, unsur airnya lemah, artinya apa? Artinya kreativitas dia nggak berkembang. Dia selalu menjunjung tinggi logika. Padahal hidup ini nggak mesti logika gitu ya. Logika tuh bisa ngaco juga gitu. Jadi Feng Shui itu mengajarkan keseimbangan. Kalau kita cuma pakai bawa perasaan, lalu juga salah gitu. Harus balance ya antara logika dengan perasaan. Nah, ini perasaannya harus dikembangkan. Kemudian juga dia punya prinsip. Karena prinsipnya lemah, dia ambisinya bagus sekali nih. Bahkan kalau ambisinya meningkat, dia cenderung bisa arogan tuh, nggak mau kalah gitu kan. Nah, tetapi untuk berbisnis dia bisa bermasalah karena prinsipnya lemah. Padahal
dia punya peluang untuk menjadi orang sukses besar. Nah, kalau prinsipnya tidak dikuatkan, dia juga akan bermasalah, begitu. Oke. Kemudian yang ditanya nih, walaupun dia tidak menyebutkan saat ini hadap mana, rumah menghadap yang terbaik bagi Mubarak Harada. Yang terbaik, yang terbaik hadap ke barat, ya, atau berhadap ke selatan. Barat dan selatan. Terakhir soal dari aspek kesehatan, Kakang, apa yang perlu diperhatikan? Dia walaupun nggak terlalu kuning, dia agak kuning waktu lahir gitu ya. Dan dia juga males minum gitu. Jadi harus banyak minum dan menjaga kesehatan liver. Jadi ginjal dan liver harus dijaga gitu kan. Oke. Nah, tetapi ada lagi hal yang harus dijaga. Apa tuh, Kakang? Dia demen manis. Itu. Itu bahkan sekarang ini yang paling digembar-gemborkan tuh bahaya paling besar datangnya dari gula, Itu, Bapak. dari karbohidrat. Ya, nah dia kesukaannya terhadap yang manis-manis tuh luar biasa ya. Oke. Jadi harus dikurang-kurangin yang manis-manis ya. Semoga menjawab ya, dan sukses selalu untuk Mubarak Harada. Lanjut lagi ke Juragan Andri Yanto. Nyambung atau pisah? Penyambung, Kakang. Andrianto langsung ya. Betul, Andrianto lahirnya tanggal 23 Tanggal 23 bulan 4 bulan 4 tahun 1976. Jam lahirnya 17:15. Mau bertanya, Kakang, tahun ini ada rencana saya mau mengecat pintu masuk rumah dengan warna ungu. Itu berpengaruh nggak ya, Kakang, ke feng shui rumah? Kalau warna ungu ya, itu ungu itu kan campuran kuning dengan merah toh. Iya. Nah, dia itu merahnya udah cukup, kuningnya udah cukup, jadi nggak perlu lagi. Itu memang warna kesukaan gitu ya, dan tidak dibutuhkan oleh Andrianto. Nah, kalau kita mau kasih yang bagus buat dirinya, buat penyesuaian, makanya yang mendingan warna-warna yang standar semacam putih, agar ambisinya dan semangatnya bisa berimbang. Ya, karena apa? Karena dia punya semangatnya itu tinggi banget gitu ya. Dia tuh orang yang wah luar biasa ada kalau mengejar sesuatu ya. Nah, ambisinya digedein supaya betul-betul dia punya keyakinan. Namun ada namunnya nih. Warna apapun yang dia mau pakai nih. Ya. Ngecat boleh-boleh aja. Tetapi Sionaga kan lagi ciong nih. Iya. Ngecat boleh-boleh aja. Tapi kalau ngecat tuh pakai ketok-ketok, dilarang. Misalnya gini, dia ngecat nih, habis itu dia mau ngecat tembok. Temboknya kemudian ada belendungan tuh. Misalnya dia punya semennya mekar gitu ya. Nah, dia mau ngatain, dia ketok-ketok. Bisa jadi masalah tuh, berkepanjangan nanti. Jangan gitu ya. Oke, semoga menjawab untuk Andrianto. Satu lagi terakhir, Bung, ya, ya. Oke. Kita ke Istiana. Perempuan. Tanggal lahirnya 1 Januari 1 Januari tahun 1982. 1 Januari 1982, iya. Jam lahirnya 12 malam. Tahun baru nih berarti. Jam 00. Iya. Karir di bidang properti saat ini, Kakang, apakah bagus bagi Istiana? Jadi dia lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 82 jam 00. Nah, ini asalkan jangan salah nih. Iya. Ya, kalau jam 1, kalau tanggalnya nggak salah, berarti dia lahirnya tanggal 31 malam. Iya. Nah, kalau dia tanggal 1 malamnya, itu berarti dia lahir tanggal 2 loh ya. Iya. Nah, itu mesti ditanyakan yang benar sama orang tua ya. Oke. Takutnya keliru nanti kita. Ya, dia sio ayam logam. Yang ditanyakan apa tadi? Karirnya saat ini di bidang properti apakah sudah cocok, Kakang? Kalau tanggal itu nggak salah, tentu sangat cocok dan kemajuannya sangat signifikan. Bahkan dia punya hoki termasuk yang sangat bagus gitu ya. Di usia sekarang ini, dia usia Imleknya sudah 44 tahun gitu ya. Karena dia lahirnya kan makan tahun. Kalau berdasarkan tanggal yang benar, dia kan baru 42. Nah, secara Imlek dia 44.
dan dia harusnya sudah menjadi orang yang sangat sukses gitu. Iya. Oke, jadi ini dia konfirmasi benar katanya Tatang, tanggalnya benar, berarti memang sudah cocok ya, tinggal dilanjutkan Benar. aja ya. Nah, artinya di bidang properti dia majunya luar biasa gitu Iya, ya. luar biasa ya. Silahkan lanjut lagi, sembari dilihat-lihat lagi apakah sudah benar apa yang dilakukan atau belum. Terima kasih Pak Kang sudah berbagi di malam hari ini. Sama-sama Sony, jangan mengucapkan terima kasih karena kita berdua selalu berusaha agar sahabat Sonora kita makin sukses dan makin sukses Sony. Karena kesuksesan sahabat Sonora itu juga kesenangan buat kita juga Pak. Oh, bukan hanya kesenangan, kita bangga punya sahabat Sonora yang luar biasa sukses, beruntung, dan apalagi sampai gilang gemilang. Baik, terima kasih, sampai jumpa di minggu depan Pak Kang. Luar biasa Sony, sampai minggu depan, sukses selalu dan selamat malam. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora, sampai jumpa di minggu depan.